Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kiranya anugerahnya menaungi kita sekalian pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan karyawan dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Di sini semua kita percaya bahwa apa yang tidak kita lihat oleh mata dan apa yang tidak kita dengar dengan telinga, semuanya itu sudah disediakan Tuhan. Amin. Mari kita pujikan Allah sanggup. Baik Bapak, Ibu, guru, karyawan, dan teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita mau pujikan, ku nyanyi haleluya.
Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita berada di belakang sekolah SMA kita. Nah, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan ya. Kita yang sekarang sudah duduk di bangku SMA mungkin tidak sama lagi seperti dulu waktu kita masih kecil ya. Masih anak-anak digendong, kemudian bermain dan sebagainya. Tapi pada pagi hari ini ya, kita belajar kenapa kok kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Nah, seperti kalian lihat pada pagi hari ini saya berada di bawah pohon yang cukup rindang pada pagi hari ini ya. Tentunya pohon ini tidak tiba-tiba ada begitu saja, tapi dulu merupakan suatu benih yang kecil, suatu tanaman yang kecil, dan kemudian mulai berakar, bertumbuh dan menjadi besar seperti sekarang ini. Dan sekarang kita bisa nikmati betapa teduhnya berada di tempat ini ya. Nah, bertumbuh dalam Tuhan itu jelas dikatakan Tuhan itu sudah memberi kita perlengkapan untuk bertumbuh. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dikatakan firman Tuhan demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, teman-teman sekalian, bahwa kita bertumbuh itu dikatakan sudah diberikan perlengkapan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita merespon, kita mau untuk bisa bertumbuh dengan benar, bertumbuh dengan baik. Nah, kenapa dikatakan Tuhan sudah memberikan kita perlengkapan untuk bertumbuh? Diberikan nabi-nabi, rasul, dan dikatakan diberikan pemberita Injil, gembala-gembala, bahkan dikatakan pengajar, guru-guru diberikan kepada kita, agar kita itu dapat terus bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk apa? Kita dapat melayani orang lain, kita dapat melayani dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang jelas semuanya ini, bahwa dikatakan bahwa semuanya sudah diberikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan perlengkapannya kepada kita. Tinggal sekarang bagaimana? Apakah kita semua mau merespon akan hal ini? Maka kalau kita merespon dengan baik, maka kita akan dapat bertumbuh dengan baik juga. Kita akan bertumbuh dengan sehat. Kita bisa bertumbuh dengan maksimal dalam kehidupan kita. Tentunya ini bukan berbicara mengenai badan kita yang bertambah besar ya, tetapi cara kita berpikir, pola pikir yang benar itu, agar kita itu berada di dalam garis kebenaran, di dalam kebenaran firman Tuhan tentunya, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik, yang kedua dapat dikatakan bertumbuh itu selalu punya tujuan ya. Firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa dikatakan bertumbuh itu bukan hanya sekedar kita bertumbuh menjadi dewasa, menjadi besar, bukan seperti itu. Tapi dikatakan selalu bertumbuh itu punya tujuan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang ke-4 tadi ya, ayat 13 dan 14 dikatakan seperti ini. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan ya. Jadi dapat dikatakan firman Tuhan, tujuan kita apa untuk bertumbuh? Agar dikatakan kita itu mencapai kesatuan iman. Tentunya iman yang benar yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena kita tahu akhir zaman ini bukan cuma sekarang saja. Waktu-waktu dikatakan Rasul Paulus memberitakan akan hal ini, dikatakan sudah banyak pengajaran palsu, banyak hal-hal yang tidak benar. Terlebih sekarang kita hidup di dalam zaman gadget seperti ini ya, teknologi yang cukup maju. Kalian bisa buka di internet, ada yang namanya berita hoax ya, berita yang tidak benar. Beberapa waktu ini ya, setiap negara dilanda COVID ya, COVID-19 ini kita juga lihat muncul di mana-mana berita di mana-mana. Sudah ada obatnya, minum air kelapa, sudah ada obatnya, minum ini, minum itu, sampai kadang-kadang kita bingung yang benar yang mana. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya itu berada dalam nilai-nilai kehidupan kita yang berbicara mengenai banyak hal, aturan-aturan dunia ini masuk dalam pikiran kita, bagaimana kita hidup.
Apakah kita bisa hidup dengan benar? Atau bahkan kita hidup mengikuti cara dunia ini hidup ya, sehingga kita tidak ubahnya sama seperti orang kebanyakan. Betul? Oleh sebab itu dikatakan bertumbuh itu punya tujuan, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh banyaknya pengajaran palsu, banyaknya dikatakan nilai-nilai yang tidak benar yang ada di dalam kehidupan kita ini, tentang dikatakan kehidupan dunia ini. Apa nilai palsu itu? Kita bisa lihat ya, waktu ini kita lihat juga begitu banyak artis, begitu banyak mungkin dikatakan artis cantik terlibat dengan berbagai macam prostitusi. Kenapa? Nilai-nilai masuk dalam kehidupan mereka, menggampangkan hidup, menggampangkan arti yang namanya arti keperawanan, menggampangkan arti yang dikatakan hubungan yang baik dengan lawan jenis. Ini akhirnya terjadi suatu pergeseran dalam kehidupan mereka. Dan tentunya jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Baik, sekarang kita akan dengarkan poin yang terakhir. Apa tujuan kita bertumbuh ya? Yang terakhir dikatakan bertumbuh itu agar kita itu punya prinsip hidup yang benar ya. Bertumbuh itu agar kita itu punya prinsip hidup yang benar. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 15, tetapi dikatakan dengan teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi jelas sekali bahwa kehidupan kita itu, kenapa kita harus mengalami pertumbuhan mentalitas kita, pertumbuhan di dalam kebenaran, agar kita terus dapat memiliki prinsip-prinsip hidup yang benar di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bagaimana kita berkata-kata dengan benar, bagaimana kita bisa bersikap dengan benar, bagaimana kita bisa merespon masalah dengan benar, agar kita dikatakan tidak mudah lagi dikalahkan oleh begitu banyak hal-hal yang palsu dari dunia ini, agar kita tidak lagi dikalahkan oleh hal-hal yang tidak benar dari dunia ini, dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Nah, mari kita bisa mensikapi dengan benar firman Tuhan ini ya, agar kita senantiasa boleh bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya yang pertama, waktu kita mau merespon kebenaran itu, untuk dapat bertumbuh di dalam firman-Nya, bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam kebenarannya, sehingga kita terus mengalami yang namanya kemajuan demi kemajuan dalam kerohanian kita, dan sampai akhir hidup kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan agar kami dapat terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kami bisa terus bertumbuh di dalam kehendak-Mu Tuhan. Waktu demi waktu yang kami lalui, kami boleh semakin berakar di dalam Engkau, kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran atau nilai-nilai dunia yang tidak benar ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau memberkati kami dengan hikmat dan kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.